Perkenalkan, nama saya R. Wijayanti. Untuk materi kelas 3 hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam surat. Di antaranya berbagai macam surat yang akan Ibu ajarkan. Di sini untuk kelas 3 yang penting itu adalah sebetulnya menulis surat lamaran kerja. Itu akan bermanfaat jika nantinya kalian akan melamar pekerjaan. Tetapi tidak ada salahnya Ibu akan mengajarkan berbagai macam surat. Sebelumnya kita harus tahu bahwa kalau ingin mengajar, Ibu sebelumnya harus Ibu jelaskan dulu. Di sini kalian harus tahu bahwa kompetensi dasar yang harus dipahami yaitu pertama, menganalisis struktur kebahasaan macam-macam surat. Kemudian selain itu kalian harus mampu menyusun berbagai macam surat. Itu kompetensi dasar yang harus dipahami. Yang kedua, adalah kalian harus mengerti indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian harus mampu memerinci berbagai macam surat. Kemudian selain memerinci, kalian harus mampu menyeleksi berbagai macam surat. Selain itu juga harus mampu menilai berbagai macam surat. Kemudian kalian harus mampu yang namanya mendeteksi berbagai macam surat yang ada berdasarkan sistematika, isi, ataupun berdasarkan kebahasaannya. Kemudian kalian juga harus mampu yang namanya memproduksi. Memproduksi itu artinya kalian harus mampu membuat berbagai macam surat. Surat di Indonesia ini banyak sekali jenisnya. Yang pertama yang Ibu akan ajarkan adalah memang surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk melamar atau untuk mendapatkan surat permohonan yang datangnya dari pribadi yang sifatnya resmi, yang dimaksudkan untuk memperoleh sebuah pekerjaan atau sebuah jabatan. Surat lamaran kerja di sini bisa dibagi menjadi dua. Surat pekerjaan berdasarkan penulisannya, ya, berarti di situ kalian harus membuat surat lamaran kerja, diikut sertakan dengan atau dilampirkan dengan kualifikasi diri Anda, ya. Ada juga yang dijadikan satu dengan biografi atau CV. Kemudian ada juga penulisan lowongan kerja yang penulisannya itu tidak perlu dijadikan satu dengan CV atau biografi, data diri atau kualifikasi diri Anda. Kemudian selain itu surat lamaran kerja ini bisa ditulis juga dengan memperhitungkan berbagai hal. Ada surat lamaran kerja yang dibuat berdasarkan iklan. Kalau berdasarkan iklan, kalimat yang digunakan pertama kali tidak boleh menggunakan kata sehubungan atau berdasarkan, ya. Tapi harus diawali dengan kata setelah membaca iklan di harian Kompas tertanggal sekian-sekian. Kenapa tidak boleh menggunakan kata sehubungan? Karena kalau berdasarkan dan menggunakan kata berdasarkan dan sehubungan itu berarti baru sebatas dilihat, belum sampai dibaca. Kemudian selanjutnya surat lamaran kerja bisa juga ditulis berdasarkan pengumuman. Kemudian ada juga yang berdasarkan inisiatif pribadi. Kemudian ada juga didasarkan pada informasi dari rekan kerja ataupun orang lain. Kemudian di sini juga Ibu akan ajarkan berbagai macam surat. Surat yang ada itu bisa dibagi 4. Yang pertama itu ada surat yang namanya surat resmi, surat pribadi, kemudian surat niaga, dan surat lamaran kerja itu sendiri. Surat pribadi adalah surat yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi,
ya, misalnya kepada teman, sahabat, atau ditujukan kepada keluarga. Kemudian penulisan surat pribadi dan surat resmi jelas sangat berbeda. Kalau surat pribadi itu penulisannya tidak terlalu formal, dan sedangkan kalau surat resmi itu adalah surat yang ditujukan untuk pihak tertentu, baik atas nama pribadi atau atas nama instansi, ya. Kemudian penulisannya harus memperhatikan bagian-bagian surat yang sudah ditentukan dalam penulisan surat resmi. Misalnya harus ditulis di atas kop surat, ya. Gunanya kop surat itu bagi sebuah instansi adalah bukan hanya memperkenalkan instansi tersebut, tetapi juga sebagai sarana mempromosi atau memperkenalkan perusahaan tersebut. Kemudian selain ditulis di atas kop surat, surat resmi itu harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang tepat. Misalnya harus membubuhkan harus ada kop surat, kemudian ada tanggal penulisan, kemudian harus ada disertai perihal, kemudian harus ada lampiran. Setelah lampiran baru ada surat dalam, alamat dalam. Ya, alamat dalam surat itu ya harus jelas. Saat ini tidak perlu menggunakan kata kepada. Kalau yang tepat itu penulisan kepada itu tidak ditiadakan. Jadi harus langsung YTH, ya. YTH kepala bagian personalia. Nah, PT misalnya Jaya Abadi, jalan apa? Jalan juga tidak boleh, penulisan alamat jalan tidak boleh disingkat, ya. Kemudian selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka yaitu kita awali dengan kata dengan hormat. Penulisan dengan hormat pun tidak boleh diawali huruf kapital seluruhnya. Kata hormat di situ harus ditulis huruf kecil, ya. Kemudian diakhiri dengan koma. Setelah salam pembuka, kita masuk ke inti atau isi dari surat tersebut yang diawali dengan salam pembukanya tadi sudah. Kemudian alinea pertamanya. Setelah alinea pertama baru isinya baru kita menuliskan data diri. Data diri kita ikut sertakan di situ. Kemudian kita bisa juga langsung melampirkan data diri kita atau sebagai sarana untuk pertimbangan bagi perusahaan tertentu. Ataupun surat-surat tersebut juga harus ada tembusannya. Selain itu sebelumnya harus ada salam penutup, baru nama, tanda tangan, kemudian baru tembusan. Itu bagian-bagian surat resmi. Semua surat resmi harus diberikan bagian surat yang saya maksud tadi. Kemudian surat-surat yang ada, surat resmi itu diantaranya satu ada surat permohonan. Kalau ditanya surat permohonan itu bentuknya seperti apa? Surat permohonan itu, ya, surat permohonan itu yang jelas harus di akhirnya dibubuhi tanda tangan, kemudian siapa yang mengirimkan. Biasanya dimintakan untuk permohonan pengajuan beasiswa, misalnya kalau di mana, di sebuah universitas, ya seperti ini. Itu surat permohonannya itu biasanya dimaksudkan untuk meminta beasiswa, pengajuan beasiswa. Kemudian selain surat permohonan ada lagi surat yang namanya surat kuasa atau surat keputusan. Kalau surat keputusan itu biasanya dituliskan dengan maksud pihak perusahaan ingin memutuskan atau mengajukan beberapa nama orang misalnya untuk menjadi seorang direktur, ya, diangkat sebagai direktur. Nah, itu harus
ada keputusan dari pihak perusahaan. Kemudian ada lagi surat kuasa. Surat kuasa itu adalah surat kuasa, surat pelimpahan kuasa atau wewenang kepada seseorang, ya, atau pihak yang bisa dipercaya untuk hal-hal tertentu. Dan di situ ditulis, setelah ditulis lengkap biodata masing-masing, siapa yang memberikan kuasa dan siapa yang diserahi kuasa, itu harus dibubuhi materai. Itu dimaksudkan agar memperkuat surat kuasa tersebut. Surat kuasa biasanya diberikan kepada orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, kemudian sehat jasmani rohani. Kemudian surat kuasa itu biasanya dimaksudkan misalnya untuk mengambil BPKB di kantor kepolisian, atau bisa juga perwakilan pengambilan gaji, ataupun bisa juga dimaksudkan untuk menagih hutang atau melimpahkan warisan kepada seseorang yang dipercaya. Nah, itu adalah bentuk surat kuasa, ya, bentuk surat kuasa seperti itu. Jadi harus membubuhkan nama si pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Selain surat kuasa, di sini ada lagi surat perintah atau surat tugas atau surat dinas. Surat dinas misalnya surat yang diberikan dari pimpinan atau kepala sekolah kepada guru bidang studi tertentu untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Depdiknas untuk mengikuti suatu pertemuan atau diklat. Kemudian di situ juga harus dibubuhi yang namanya tanda tangan. Kemudian ada surat undangan. Surat undangan itu adalah surat yang dimaksudkan untuk mengundang seseorang untuk mengikuti kegiatan atau acara tertentu. Misalnya saja dari Karang Taruna RW 5 akan mengadakan suatu kegiatan, maka dia mengundang seluruh anggotanya, ya. Nah, itu namanya surat undangan yang biasa kita mungkin temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi jual beli, baik itu berupa industri, hasil industri ataupun jasa. Nah, di situ surat niaga itu jumlahnya banyak juga. Di antaranya adalah surat penawaran, surat permintaan penawaran, dan yang terakhir itu biasanya surat pengiriman barang. Nah, surat penawaran yang dicontohkan di sini itu misalnya surat penawaran tentang penjualan, pihak perusahaan ingin menawarkan produk hasilnya itu kepada salah satu pemilik toko yang ada yang menjual perabot ataupun yang dimaksudkan di situ. Jadi kalau surat penawaran belum sampai kepada dia hanya menawarkan, jadi belum ada tawar-menawar produk, ya, baru menawarkan, memperkenalkan produk yang ingin dijualnya. Sekian dan terima kasih, itu adalah materi pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.